kita berkendara, berjalan, parkir. Apakah kalian tahu aspal itu terbuat dari apa dan bagaimana cara kita membuatnya menjadi sebuah jalan? Aspal terbagi menjadi dua bahan. Yang pertama dengan campuran agregat dan yang kedua dengan menggunakan aspal cair atau disebut banker. Jalan sangat membantu kita dalam mobilitas sehari-hari. Tanpa jalan, mobilitas dan akses untuk kemana-mana sangatlah sulit. Jalan terbagi menjadi dua, yaitu jalan kaku, yaitu rigid pavement, dan perkerasan jalan lentur, yaitu flexible pavement. Sebelum kita melakukan perkerasan, kita harus menyediakan material-material seperti pada video, seperti aspal, agregat, pasir, alat-alat berat, dan lain-lainnya. Maka kita harus membuat tempat penyimpanan material-material sisa seperti sisa galian, sisa batuan, atau alat mix blend ini, yang dimana aspal akan digabung bersama zat adiktif. Lalu zat adiktif tersebut akan diolah menjadi satu. Setelah dicampur, dipastikan udaranya atau suhunya sudah pas seperti pada video 130 derajat sampai 135 derajat. Lalu aspal tersebut bisa dibawa kepada proses perkerasan jalan bila perkerasan jalan tersebut sudah melalui proses-proses sebelumnya. Adapun proses pembuatan jalan yang pertama, pekerjaan pemetaan atau pekerjaan badan jalan. Tahapan pekerjaan ini dilakukan agar badan jalan sesuai dengan ukuran yang diinginkan dengan alat theodolit atau total section, yang dimana alat ini bisa mengetahui jarak atau elevasi permukaan tanah agar kita bisa merancang ukuran badan jalan. Yang seperti pada gambar tersebut, setelah kita tegakkan alat tersebut, kita harus membaca alat ukur, yang mana di alat ukur itu terbagi menjadi BA, BT, BB, dan sudut vertikal dan sudut horizontalnya. Pekerjaan pemetaan ini atau pengukuran badan jalan ini sangatlah penting untuk membuat jalan, karena elevasi pada kontur berbeda-beda. Sebelum melakukan perkerasan jalan atau pembuatan jalan, kita harus melewati proses clearing dan grubbing terlebih dahulu, di mana lahan harus dibersihkan dari pepohonan dan hambatan-hambatan lainnya agar tidak ada masalah dan mengakibatkan kerusakan jalan di kemudian hari, dengan menggunakan ekskavator dan dump truck yang akan menghasilkan galian tanah yang tidak bisa digunakan kembali, lalu dibuang ke area dispol area. Proses kedua adalah masuk ke stripping pembuatan badan jalan yang menggunakan motor grader, yang dimana bisa membuat kemiringan jalan dengan slope. Pemotongan tanah ini dilakukan untuk membentuk badan jalan agar badan jalan tersebut rata dan dengan kemiringan yang sesuai. Pada proses stripping, tanah dipotong lalu ditimbun. Selanjutnya, proses pemadatan tanah atau disebut juga dengan proses subgrade. Subgrade diartikan sebagai tanah dasar bagian bawah sebelum lapisan perkerasan jalan. Lapisan tanah dasar dapat berupa tanah asli yang dipadatkan jika tanah aslinya baik, atau tanah urukan yang didatangkan dari tempat lain, atau tanah yang didestabilisasi, dan lain-lain. Sebelum kegiatan pengaparan perkerasan dilakukan, bagian subgrade harus sudah dalam keadaan siap atau kuat, padat, bersih, dan dibentuk sesuai rencana. Apabila tanah existing lebih tinggi dari elevasi rencana, maka dilakukan pekerjaan galian. Sedangkan apabila tanah existing lebih rendah dari elevasi rencana, maka dilakukan pekerjaan timbunan. Pemadatan subgrade menggunakan vibrator roller atau static roller, sambil diberi air secukupnya untuk mencapai kadar air optimum. Setelah pemadatan tanah dasar selesai, lalu dilakukan perataan menggunakan motor grader.
Selanjutnya, persiapan lahan, pemasangan plastik hampar beton. Alas cor menggunakan plastik berfungsi sebagai agar material cor tidak tercampur dengan tanah yang menyebabkan air masuk ke dalam pori-pori beton. Pengujian selam beton. Selam beton adalah perbedaan tinggi dari adukan beton dalam cetakan berbentuk kerucut terpancung dengan tinggi adukan beton yang diukur setelah kerucut diangkat. Dalam proses penghamparan rigid pavement, menggunakan metode kerja dan gambar rencana kerja yang sudah disetujui, memastikan beton dihampar dengan ketebalan yang sesuai dengan tipe dan kapasitas alat pemadat. Apabila pekerasan beton menggunakan tulangan, pemasangan tulangan harus diperkuat oleh dudukan. Pekerjaan dilanjutkan dengan melakukan finishing dalam produk rigid pavement. Pekerjaan finishing ini dilakukan untuk memastikan produk dalam kualitas yang sesuai dengan spesifikasi. Pekerjaan finishing terdiri dari pekerjaan smoothing, grooving, dan curing pada produk rigid pavement, di mana pekerjaan grooving ditujukan untuk memberikan maintain pada tingkat cengkraman. Selanjutnya, pekerjaan curing compound dilakukan untuk merawat permukaan beton agar tidak terjadi crack halus. Pada proses ini, kami menutup produk dengan geotekstil agar moist terjaga dengan baik pada permukaan beton. Setelah itu dilakukannya penghamparan aspal. Sebelum itu, akan dilakukan proses pembuatan pengelolaan aspal terlebih dahulu. Proses pengelolaan aspal dimulai dari sini. Bahan pengerasan aspal terbuat dari dua bahan utama, yaitu pertama jenis batuan yang berbeda yang biasa disebut dengan agregat. Yang kedua yaitu aspal cair, yang biasa disebut dengan pengikat atau gelinda. Sementara itu, sebelum campuran aspal panas dikirimkan ke lokasi pengaspalan, pekerja lain harus menyiapkan area jalan, mulai dari kerataan, tingkat ketinggian. Setelah itu, Audara menyebarkan campuran secara merata di seluruh lebar jalur pengaspalan. Setelah itu, flat skirt akan meratakan dan menghaluskan campuran aspal panas pada saat keluar dari paver. Sentuhan terakhir pada proses pengaspalan yaitu mobil tandem roller digunakan untuk awal pemadatan. Selanjutnya tahapan akhir yaitu pemadatan kedua menggunakan roller pneumatik.